untuk apa lagi? Untuk futsal putri Sumatera Utara. Terima kasih Unibet. Terima kasih kita ucapkan. Luar biasa membuka. Ya, halo teman-teman Skambal 2 TV yang hijau kali. Tadi pagi PSMS Medan latihan, tapi kita nggak sempat ke sana. Tapi kita sudah mendengarkan informasi-informasi. Bahwasanya ada 2 pemain Sumatera Utara yang tidak teriak latihan dan kemungkinan besar kayaknya dicoret gitu oleh Coach Putu. Ada 2 pemain, posisinya sama-sama posisi belakang, satu stopper, satu lagi dari kiri. Kalau di official aku perhatiin memang belum ada welcome atau belum ada informasi bahwasanya mereka sudah sign kontrak. Akan tetapi foto-foto mereka dan bahkan mereka dibawa ke Malang ya, ke Jawa Timur untuk trial sana sini. Mereka juga sudah dibawa, jadi dan desas-desusnya sih ya, gosipnya mereka juga sudah nggak tahu apa prakontrak atau bagaimana, tapi kita perlu tanyakan mungkin kepada pelatih. Makanya mungkin kalau ada pelatih sore kita mudah-mudahan lah beliau berkenan, Coach Putu gitu. Dan Coach Putu juga mungkin latihan pagi terus ya, jadi agak payah juga kan, cabut-cabut kerja nggak mungkin ya kan. Kalau pulang kerja kan bisa gitu. Tapi inti informasinya adalah bahwasanya 2 pemain Medan itu sudah tidak terlihat lagi latihan pagi. Jadi ya gitulah. Tapi sebenarnya kita membutuhkan konfirmasi resmi gitu. Reasonnya itu tidak jadi di PSMS Medan itu apa gitu. Kemudian kita juga butuh tahu pemain-pemain yang tersisa itu bagaimana kualitasnya gitu. Karena kan sudah 1 bulan sekian gitu kan. Apalagi yang kita sayangkan juga Putra Medan kan, Putra Sumatera Utara. Dan mereka masih usia muda juga. Tapi inilah klub profesional ya, mungkin belum pas oleh Coach Putu. Tapi balik lagi sih aku menanyakan pemain-pemain senior bagaimana Coach Putu, apakah memang juga sudah cantik juga mainnya, sudah sesuai dengan harapan atau bagaimana kan gitu. Ya itulah dongan-dongan informasinya yang kita peroleh. Ada 2 pemain, mereka juga masih ikut latihan gym segala macem. Akhirnya semalam katanya keputusannya siang. Semalam berarti tanggal 30 Juni. Mereka sudah tidak berjersey PSMS Medan atau nggak latihan lagi. Aku sih belum dapat foto-foto ya, tapi ya mungkin sore ini setelah pulang kerja mungkin nanti ke kebun bunga mau nanya-nanya. Mudah-mudahan ada yang mau memberikan statement. Walaupun ya sepak bola profesionalnya kayak gitu ya, harus siap dicoret ya kalau memang dianggap tidak pas. Tapi yang jadi permasalahan, aku butuh tahu pertanyaannya, apakah seorang resmi sebenarnya, apakah benar seorang Hari Nasution dan Rizky Fauji sudah sign kontrak. Kemudian karena di official belum naik, memang yang udah naik itu Sandeni udah naik, Richard Turnip udah naik, Fardan udah naik. 2 pemain ini belum naik, bahkan ada pemain yang belum. Jadi ya kita nggak tahu bagaimana kedua pemain ini. Mudah-mudahan Rizky dan Hari bisa mendapatkan tim dan bisa mempertontonkan bahwasanya mereka juga punya kualitas, bukan juga makin tidak semangat kan, harus lebih bersemangat lagi lah gitu, karena sepak bola itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan mereka bisa ke klub lain dan masih punya waktu ya. Dan aku pikir siapa lagi yang datang, aku kurang paham ya. Tapi aku mau nanya, optimiskah kita dengan squad yang ada? Optimisme memang harus dijaga, tapi realistis juga harus kita lihat gitu ya. Aku pikir jangan tentang bagaimana PSMS Medan. Kalau satu sisi sanubari ya perlulah PSMS Medan kita doakan ke Liga 1 gitu. Tapi ya next bagaimana nih persiapannya lagi. Mungkin harus ada uji coba juga yang janganlah tertutup lagi lah gitu. Uji coba lagi lah. Kita mau lihat bagaimana hasil skema selama ini. Selama ini kan Coach Putu bilang
ya masih belajar ini, belum belajar ofensif, defensif. Nah sekarang kita lihat, kalau belum belajar juga ya nggak tahu juga. Kita perlu tahu lah, kita perlu tahu. Kita tetap dukung Coach Putu. Kita tetap dukung Coach Putu. Ya kan, apapun cerita tetap kita dukung Coach Putu. Tapi ya kalau bisa aku berharap raport pemain juga kalau bisa ya jangan buat terkejut-terkejut gitu kan. Maksudnya ya kalau bisa kita ketahui juga gitu. Gimana sih tanggapan beliau secara resmi dari official juga kalau bisa kan. Belum lagi ada kedatangan kiper dari Persija kan. Sementara jujur ada komen di official ya bilang, ya udahlah bagus tuh, makasih banyak udah ngambil kiper ini. Ya nggak tahu lah ya, tapi ya mungkin kita agak nyaman juga kalau di sisi kiper masih ada Rohim ya, yang ya udah capek lah berlaga untuk PSMS Medan dan Liga 1 juga beliau kan udah. Ya itu aja lah dengan informasi update kita bahwasanya ada 2 pemain yang sudah tidak latihan lagi dan semalam kayaknya udah cabut dari Kebun Bunga. Tapi aku perlu tahu apakah mereka sudah sign kontrak apa tidak. Karena kalau sempat sudah sign kontrak, berarti PSMS Medan melakukan pengulangan yang sama kan. Kayak kemarin musim lalu Sir Sandi juga kayak gitu. Udah sign kontrak, lalu di cut gitu kan. Itu aku pikir yang harus kita pelajari dan kita perlu ngobrol sebenarnya. Kalau Bang Andre Mahyar kebetulan lagi di Tanah Suci ya. Kalau nggak salah informasi aku WhatsAppan sampai tanggal 23 atau berapa gitu beliau di Tanah Suci. Ya, kita juga doakan mudah-mudahan apapun keinginan mulia keinginan mulia dari Bang Andre ya bisa terkabul gitu dan bisa menjadi balik lagi menjadi ke Indonesia menjadi pribadi yang luar biasa lagi. Itu kan harapan kita ya. Ya dan ya itulah mungkin kita nanti ke Kebun Bunga dengan memastikan apakah sudah sign kontrak atau tidak. Kenapa kita perlu tahu supaya ini tidak berulang gitu. Kenapa juga kalau sempat sudah sign kontrak di-cut gitu. Di mana bentuk penghargaan kita terhadap pemain kan akhirnya mungkin kredibilitas tim kita juga bisa bingung, bisa buruk kan kalau masalah ya. Tapi kita perlu tanya lah, kita perlu tanya sebenarnya. Itu aja mungkin dongan-dongan informasinya. Jadi sukses buat Hari Nasution dan Rizky Foji Rizky ya, itu aja lah, sukses ya. Kalau udah berangkat ke sana ya masih ada klub-klub mungkin yang berjodoh dengan kalian, terbaik lah buat kedua pemain tersebut.